konsep. 1. Sejarah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Ibrah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menginjak usia 40 tahun, pada malam 17 Ramadan, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini diturunkan saat Nabi sedang bertahanus di Gua Hira dan merupakan penobatan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian setelah itu turunlah wahyu kedua, Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Pada wahyu kedua ini, beliau ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada seluruh umat manusia. Masa itu, periode dakwah di Mekah selama 12 tahun, 15 bulan dan 13 hari dan dibulatkan menjadi 13 tahun. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. 1. Tauhid. 2. Memperbaiki akhlak. 3. Menegakkan keadilan. 4. Persamaan derajat. 5. Mengajarkannya akan adanya hari kiamat. Strategi yang pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dari keluarganya, sahabat-sahabat dekatnya, seorang demi seorang, agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu dari kalangan perempuan Siti Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan sahabat terdekat Abu Bakar As-Siddiq, dan mantan hamba sahaya Zaid bin Harisah. Strategi kedua dilakukan secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tepatnya setelah Umar bin Khattab masuk Islam, turunlah perintah Allah, Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Sesuai dengan ayat tersebut, Rasulullah di atas Bukit Safa menyeru dan mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, dakwah Rasulullah semakin meluas dan pengikutnya pun semakin bertambah. Dan Rasulullah pun menolak dengan tegas akan adanya penindasan kepada kaum yang lemah, keserakahan, ketidakadilan, dan kemusyrikan. Salah satunya dengan menyembah berhala. Akibatnya, kaum Quraisy menjadi marah karena agama keyakinannya dipersoalkan. Mereka langsung menentang, merintangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Ibrah yang bisa kita ambil dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah memiliki sifat tangguh. Untuk mencapai kesuksesan diperlukan sikap pantang menyerah. Sebahagian telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kedua, memiliki jiwa yang berkorban. Marilah kita perhatikan di setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.
Mereka tidak hanya berkorban harta dan keluarga, tapi juga rela mengorbankan jiwa dan raganya. Baiklah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai muslim hidup di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.